Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima setiap firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14 yang berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ini berisikan tentang bangsa Israel yang mendengarkan suara Tuhan dengan cara mendengar yang seharusnya, kemudian melakukan berdasarkan apa yang mereka dengar, maka Tuhan akan memberikan tempat yang lebih utama bagi mereka melebihi semua bangsa lain. Mereka akan memperoleh segala rangkaian berkat, baik di tempat kerja, keturunan, hasil pekerjaan, atau usaha dan rumah tangga. Bahkan saat pergi dan pulang, mereka juga akan dikuatkan dan ditakuti oleh musuh. Ditetapkan sebagai umat yang kudus, dilimpahi kebaikan dalam buah kandungan, hasil ternak dan hasil bumi. Tuhan juga berjanji membukakan perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, dengan memberikan hujan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan mereka, sehingga dapat memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan berjanji bahwa Israel akan diangkat menjadi kepala yang memimpin bangsa lain, dan perjalanan mereka akan terus naik. Semua janji ini memiliki syarat bahwa mereka tetap setia mendengarkan perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mengikuti Allah lain apalagi beribadah kepadanya. Inilah yang Tuhan harapkan bagi umat perjanjiannya, yaitu mendengarkan suaranya dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita seringkali berdalih bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna, tidak bisa mentaati seluruh perintah Tuhan karena masih hidup di dalam daging dan masih ada di dunia. Ini hanya sekedar pembelaan diri karena tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Juga dengan berbagai macam alasan diciptakan untuk menolak firman Tuhan. Mereka ingin hidup dengan memuaskan hawa nafsu mereka, padahal perintah atau firman Tuhan semuanya untuk kebaikan umat manusia yang percaya kepadanya. Jika kita percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, Tuhan akan mengaruniakan iman kepada kita. Dan jika kita beriman, kita harus dengan tulus dan sukacita taat kepada perintah Tuhan, karena kita tahu ada janji Tuhan bagi kita. Berjalanlah dalam iman kita dan percaya kepada pimpinan Tuhan Yesus, karena kehidupan di dunia ini banyak kesulitan dan penderitaan yang harus kita hadapi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita bagi kita yang mau taat. Firman mana yang harus kita taati? Yaitu semua firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar dengan pertolongan Roh Kudus-Nya yang menuntun kita. Janji Tuhan ini ditujukan kepada bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, dan juga bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita meresponi dan hidup dalam iman dan ketaatan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin, bukan karena keadaan kita selalu baik, bukan karena kita tidak pernah jatuh, dan bukan pula karena kita mampu mentaati firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, melainkan karena Tuhan setia pada perkataannya. Ketaatan yang Tuhan kehendaki bukanlah ketaatan yang lahir dari keterpaksaan atau ketakutan, tetapi ketaatan yang lahir dari hubungan yang hidup dengan Allah. Ketika bangsa Israel dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan, yang dimaksud bukan sekedar mendengar secara lahiriah, tetapi mendengar dengan hati yang tunduk, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, dan hati yang rela diarahkan. Demikian juga dengan kita hari ini. Ketaatan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang arah hidup. Orang yang hidup dalam iman mungkin masih jatuh, masih bergumul, masih bergelut dengan kelemahan daging,
tetapi hatinya selalu rindu kembali kepada kehendak Tuhan. Ia tidak membenarkan dosanya, tidak berdamai dengan pelanggarannya, dan tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Justru, disinilah iman bekerja ketika kita memilih taat meski tidak mudah, memilih setia meski tidak populer, dan memilih berjalan lurus meski dunia menawarkan banyak jalan pintas. Tuhan melihat kesungguhan hati umat-Nya, dan atas kesungguhan inilah Ia mengalirkan berkat-Nya, bukan hanya berkat jasmani, tetapi terutama berkat rohani, yaitu damai sejahtera, kekuatan menghadapi badai hidup, hikmat dalam mengambil keputusan, serta pengharapan yang teguh di tengah dunia yang tidak menentu ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berkata bahwa umat-Nya akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, ini bukan semata-mata berbicara tentang posisi, kekuasaan, atau keberhasilan menurut ukuran dunia, tetapi tentang hidup yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Menjadi kepala berarti hidup dalam kehendak Allah, dipimpin oleh firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang taat kepada Tuhan akan memancarkan terang Kristus melalui hidupnya, sehingga orang lain melihat karya Tuhan nyata di dalam dirinya. Ketaatan membuka pintu bagi kesaksian hidup, di mana nama Tuhan dimuliakan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui karakter, integritas, dan cara hidup kita sehari-hari. Ketika kita bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan tetap setia meski tidak dihargai, disinilah janji Tuhan sedang bekerja secara nyata. Tuhan yang sama yang menjanjikan hujan pada masanya, juga Tuhan yang sanggup mencurahkan anugerah-Nya tepat pada waktu yang kita perlukan. Tugas kita bukanlah menghitung berkat, tetapi menjaga ketaatan, bukan menuntut janji, tetapi hidup setia dalam firman Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan, dengan caranya dan menurut kehendak-Nya yang sempurna, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya bagi umat yang mau mendengar, percaya, dan taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang mengingatkan kami bahwa setiap janji-Mu adalah ya dan amin bagi mereka yang mau mendengarkan dan taat kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering mencari alasan untuk tidak taat, membenarkan kelemahan kami, dan lebih memilih jalan kami sendiri daripada berjalan di jalan-Mu. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk hidup dalam iman yang nyata melalui ketaatan setiap hari, baik dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Ajarlah kami untuk setia di dalam perkara kecil maupun besar, percaya penuh kepada pimpinan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan
dan janji Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan dahsyat yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi dalam setiap kehidupan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi saat ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.